Issei keluar rumah untuk membeli pisau jagal dan mulai menyantap si Rainy. Si Issei ini bilang, gue gak akan pernah lupa momen pertama kali gue makan potongan daging keturunan Nabi Adam. Itu momen bersejarah buat gue. Assalamualaikum, Acih udah klik video ini. Bismillah kalian selalu sehat-sehat selalu, sehat jasmani dan rohani. Buat kalian yang baru banget mampir, kenalin aku Rin. Karena tak kenal maka tak berteman. Karena mulai sekarang aku bakal nemenin kamu tidur, makan, nyuci piring, atau bahkan sampai kamu berak pun aku masih temenin bestie. Jadi hari ini cerit-cerit apa sih Rin? Oke, cerit-cerit malam ini tuh cukup mengerikan dan gila gitu. Yaitu seleb kanibal gila asal Jepang yang gak pernah dipenjara dan bebas berkeliaran sampai dia modiar. Issei Sagawa. Ya, ini orang Jepang bes. Seorang kanibal yang ngebun-bun dan makan cewek bule bernama Rainy Heldervold. Ya kalau gak salah sebut, sorry ya. Tahun 1981. Dan yang paling absurd, dia dibebasin gitu aja tanpa satupun tuntutan hukum. Gila kan? Nah tapi sebelumnya disclaimer dulu, cerita ini berisi hal-hal yang ekstrim dan berhubungan sama kanibalisme. Buat para bes-bes yang gak kuat, silahkan get out. Keluar kalian dari sini. Anda sudah saya peringatkan ya dari awal. Jadi lanjut tonton buat kalian para bes-bes pemberani dan yang cupu-cupu dan culun-culun, keluar kalian. Issei Sagawa lahir pada 26 April 1949 di Kobe, Jepang nih bes. Dari keluarga yang super kaya. Ayahnya ini, Akira Sagawa, ini tuh pengusaha sukses dan pernah menjabat sebagai presiden perusahaan besar. Nah, Issei itu lahir prematur ya guys. Saking kecilnya, dia itu disebut muat di telapak tangan ayahnya. Tubuhnya itu rapuh, sering sakit-sakitan, dan ketika dewasa pun tinggi badannya itu cuma sekitar 145 cm. Nah, aku aja lebih tinggi daripada itu ya, bes. Issei juga pendiam banget, dia jarang main sama anak-anak lain dan lebih sering ngabisin waktu sendirian baca buku dan nulis. Nah, dia ini tipe-tipe anak yang introvert dan no lab ya, bes. Dia juga punya kakak laki-laki nih. Tapi ya tetap aja, Issei itu tumbuh jadi anak yang ngerasa aneh sendiri. Badannya kecil, kurus banget, suaranya cempreng mirip cewek, dan katanya dia itu selalu ngerasa gak pernah diperhatiin cewek manapun. Narsis banget sih lo bang, pengen banget ngerasa spesial gitu. Karena si Issei ini kuper banget, dari situ tuh mulailah muncul hal-hal yang aneh di dalam dirinya. Adalah keinginan buat makan daging keturunan Nabi Adam. Emang ya dikasih ada daging yang enak, ya daging sapi, daging ayam, ini ngahiwal ya, mahiwal. Emang udah gila ini orang. Nah si Issei pernah cerita nih, waktu dia masih SD, suatu hari dia ngeliat paha salah satu temen cowoknya dan tiba-tiba kepikiran, kayaknya dagingnya enak banget ya dimakan. Nah itu pertama kalinya dia ngerasa tertarik sama hal-hal kayak gitu nih bes. Walau waktu itu dia itu belum ngerti artinya itu apa. Nah jadi dia itu belum ngeh kalau itu tuh perbuatan yang gesrek. Nah tapi makin gede, rasa penasarannya juga makin berkembang ya bes. Dan berubah, sekarang dia cuma tertarik sama daging cewek bule yang cantik. Nah lo pada baru kali ini jadi orang cantik semenakutkan ini ya. Serem banget kan? Sampai akhirnya di umur 24 tahun mahasiswa sastra Inggris ini pertama kali nyobain mewujudkan mimpi gilanya. Waktu itu dia tinggal di Tokyo. Nah suatu malam dia nyelinap masuk ke rumah seorang wanita di Jerman. Nah katanya sih niatnya cuma mau motong sepotong daging kecil doang kok dari pantat wanita untuk disantap. Cuma daging kecil doang. Dan lucunya atau lebih tepatnya sinting sih, dia ini bilang, aku pengen ngelakuin tanpa dia sadar. Ya gimana caranya coba Bambang? Dikira lo potong kue nyual tanpa sadar. Aku juga udah gak ngerti lagi nih bes. Tapi ya apes juga buat dia, cewek itu kebangun dan langsung teriak sekenceng-kencengnya. Petugas keamanan sama polisi langsung datang dan nangkep si Issei di tempat juga tuh. Dia dituduh nyoba memperkaos ya, padahal sebenarnya niatnya bukan itu. Dia cuma mau makan human doang. Dia cuma mau nyobain sepotong kecil daging doang kok. Iya sih, nggak memperkaos, tapi dia makan loh Hicks.
si Issei ini dia nggak ngomong yang sebenarnya ke polisi. Dia cuma mengakui tuduhan pemerkosaan biar cepet beres aja gitu, Bes. Ya padahal meskipun niatnya nggak memperkaos, tapi karena urusannya biar cepet dan nggak memperpanjang, ya udahlah terserah kamu, iyain aja. Dan kebetulan babeh si Issei ini ya kaya raya, seperti yang tadi sebelumnya aku pernah bilang. Ya seperti biasalah ya, kalian juga tahu sendiri, ayahnya yang kaya itu langsung turun tangan dan bayar kompensasi ke korban. Dan si Issei ini bisa lepas begitu saja. Waktu terus berjalan sampai si Issei ini berumur 27 tahun. Dia lanjut kuliah di Doctoral Sorbonne Prancis. Sorbonne? Bener nggak tuh nyebutnya? Sorry ya guys kalau salah. Nah si Issei ini dia pindah ke Paris buat ngelanjutin studi sastra. Katanya selama di sana hampir tiap malam dia manggil cewek prostitusi ke apartemennya. Niatnya ya tetap sama, Bes. Dia pengen nembak mereka dari belakang, terus makan dagingnya. Nah tapi setiap kali dia mau narik pelatuk, jarinya itu kerasa kaku dan kayak nggak bisa beneran gitu ngelakuin itu. Nah sampai akhirnya dia ketemu satu cewek Belanda nih, namanya Reni Haldervold. Gak tau bener, gak tau ya nyebutnya, sorry guys. Namanya juga Leta Sunda. Nah Reni ini anaknya pintar, ceria, dan cantik banget, khas bule Belanda lah. Dan dari situ Issei langsung terobsesi berat. Dia mulai deketin Reni, ngajak makan, ngobrol, bahkan beberapa kali undang si Reni ini ke apartemennya. Nah si Reni ini percaya aja ya, kan karena si Issei ini kelihatannya kayak kalem, sopan ya Bes. Kagak ada kesan aneh-anehnya sama sekali. Nah percobaan pertama buat ngebun-bun si Reni ini gagal. Senjatanya ini macet dan dia nggak bisa nembak dari belakang kayak rencananya di awal. Tapi dia bilang satu kalimat yang ngasih gambaran jelas seberapa rusak pikirannya. Dia bilang kayak gini, Bes, itu cuma bikin aku makin yakin buat bunuh dia. Dan bener aja, malam berikutnya dia nyelesain niat gilanya itu. Tanggal 11 Juni 1981, Reni datang lagi ke apartemen si Issei. Nah alasannya sih katanya buat proyek terjemahan puisi bareng. Nah tapi pas si Reni ini lagi duduk santai baca puisi, Issei diam-diam mengambil senapan kecilnya dan ngarahin ke leher si belakang Reni ini dan dor. Satu peluru dan si Reni tewas di tempat. Waktu itu Issei ini berumur 32 tahun dan sedangkan si Reni ini 25 tahun. Nah awalnya si Issei ini sempat mikir buat nelpon ambulans, tapi dia tuh berpikir lagi. Nah ini momen yang udah gue tunggu-tunggu nih, 30 tahun coba bayangin. Pengen cicipin tuh daging keturunan Nabi Adam. Ya udahlah, dari situ dia langsung mulai. Ya lo tahu sendirilah, hal yang paling ngaco di seluruh kasus ini. Nah pertama, dia ini memperkaos jasad si Reni ini berulang kali. Ya sama mayat, Bes. Emang udah kelainan. Terus dia coba gigit dagingnya pakai giginya sendiri. Nah tapi katanya gigi gue gak cukup tajam. Ya iyalah bego, dikira gigi lu macam gigi buaya apa? Emang aneh sih. Kesel banget gue sama si Issei ini ya. Nah jadi si Issei keluar rumah untuk membeli pisau jagal dan mulai menyantap si Reni. Si Issei ini bilang, gue gak akan pernah lupa momen pertama kali gue makan potongan daging keturunan Nabi Adam. Itu momen bersejarah buat gue. Gimana Bes? Siapa yang bisa ngomong kayak gitu tanpa rasa bersalah? Siapa coba? Dia juga ngaku satu hal yang bikin merinding nih Bes. Satu-satunya hal yang gue sesalin cuma karena gue gak bisa makan dagingnya pas dia masih hidup. Dan katanya lagi, gini nih, gak ada yang percaya, tapi tujuan utama gue sebenarnya ya cuma buat makan dia, bukan buat Dia makan sebagian besar dari wajah dan dada si Reni ini, dan sisanya disimpan di freezer apartemennya. Nah sebenarnya ada nih foto-fotonya, tapi karena ini terlalu sensitif ya, kalian searching aja lah ya. Nah setiap tahap si Issei ini dia memfoto jasad si Reni ini, kayak dokumentasi gitu anehnya. Semua itu berlangsung 2 hari penuh. 2 hari Besti. Lo pada bisa bayangin gak? 2 hari kemudian nih dia akhirnya mutusin buat ngebuang sisa tubuh si Reni ini. Terus dia bawa ke taman Bois de Boulogne di Paris Barat. Susah banget nih nyebutnya. Bois de Boulogne. Kenapa sih lidahnya bule-bule gitu nah?
Bois de Boulogne di Paris Barat. Ya itulah. Niatnya mau buang ke danau. Nah tapi sialnya orang-orang di taman ini pada lihat dia lagi ngos-ngosan, dorong-dorong koper berat nih ya, orang-orang pada ngeliat. Dan mereka ngeliat ada cairan merah netes dari koper itu. Mereka langsung calling-calling lah sama polisi lah Bes. Nah begitu polisi datang dan nanya ke si Isai, dengan santainya si Isai bilang, aku ngebun-bun dia buat makan dagingnya. Gila itu cocot mending hampang gitu nyebut. 4 hari kemudian dia resmilah ditangkap. Isai nunggu 2 tahun di penjara di Prancis dulu sambil nunggu keputusan akhir. Nah lagi-lagi ayahnya yang kaya dan punya koneksi kuat nyewa pengacara top Marco Top buat ngebelain si anaknya ini. Nah pas hari sidang, hakim Prancis Jean-Louis Brugger nyatain kalau si Issei Sagawa itu gila menurut hukum dan gak bisa diadili. Jadi bukannya di penjara, si Issei ini malah dikirim ke rumah sakit jiwa buat waktu yang gak ditentuin. Nah tapi disitulah mulai muncul hal yang makin absurd lagi nih Bes. Ada seorang penulis Jepang, Inuhiko Yomota, yang datang buat ngeliput dan wawancara si Sagawa ini, si Issei ya. Berita itu nyebar gede di Jepang sampai akhirnya pemerintah Prancis nyerahin Issei ke Jepang. Nah tapi mereka nggak ngasih berkas kasusnya sama sekali. Aneh banget kan? Jadi dari Prancis ini nyerahin ke Jepang tanpa berkas apa-apa. Nah jadi pemerintah Jepang itu nggak punya bukti apapun buat nuntut si Issei Bes. Setelah diperiksa, psikiater Jepang bilang kalau Issei ini sebenarnya waras kok, cuma kelainan seksual aja. Cuma, lagi-lagi cuma. Dan karena gak ada bukti dari Prancis, gak ada dasar hukum yang buat nahan dia, akhirnya bulan Agustus 1986 dia itu dibebasin lah. Ya, cuma 5 tahun. Cuma 5 tahun setelah dia ngebun-bun dan makan daging keturunan Nabi Adam, dia bebas lagi jalan-jalan di sekitar kalian guys. Jangan-jangan kalian pernah pas-pasan lagi. Kalian bayangin aja lagi jalan-jalan di sekitar nih, tanpa kalian sadari ada yang mengincar daging pantat kalian. Ih, serem. Dan gak ada satupun tuduhan hukum yang nempel buat si Issei ini. Nah Bebes bisa bayangin sendiri betapa absurdnya itu. Nah abis bebas nih Bes, hidupnya malah makin aneh si Issei ini. Banyak dokumenter yang dibuat tentang dia dan dia ikut tampil di dalamnya. Issei bahkan nulis bukunya sendiri tentang kejadian-kejadiannya itu. Bahkan katanya lagu Too Much Blood dari Rolling Stones terinspirasi dari kasusnya si Issei Sagawa ini. Dia juga sering muncul di acara TV Jepang, ngasih wawancara, bahkan pernah main film aneh dan kerja sebagai reviewer restoran. Iya, reviewer restoran, Besti. Orang yang makan orang, naskah nulis ulasan makanan. Ironi. Sementara itu keluarga Reni cuma bisa ngelihat dari jauh ya, nggak dapet keadilan sama sekali. Cewek sebaik itu tewas, sementara pelakunya si Issei ini malah jadi semacam selebriti. Kasus ini tuh benar-benar bikin banyak orang nanya, gimana bisa sistem hukum di 2 negara gagal total kayak gini? Kenapa seseorang kayak dia malah bisa dapet uang dan ketenaran dari kejahatannya sendiri? Dan lebih parahnya lagi, banyak orang Jepang waktu itu malah nganggep dia itu kayak tokoh eksentrik, bukan monster. Aneh banget ini, yang kayak gini tuh harusnya langsung aja dihukum mati, disiksa gitu ya. Gak sedikit media yang malah ngebuat dia jadi sorotan yang menarik, miris banget guys. Bukan ancaman, Issei sendiri pernah bilang Bes, gue cuma berharap orang yang baca buku-buku gue gak ngelihat gue sebagai monster. Gak sebagai monster? Iya, lo bukan monster lagi, lo dajjal, iblis pun pada sujud sama perilaku lo Issei. Sumpah ya, di akhir hidupnya dia ini tinggal sendirian di pinggiran Tokyo guys. Umurnya udah 72 tahun waktu itu. Syukur lah udah tua ya. Heran banget giliran setan kayak gini umurnya panjang-panjang. Tapi syukurnya dia ini kena stroke. Nah tapi hidupnya tergantung sama adik serta pekerja sosial ya. Sama-sama aja bohong, dia nyusahin banyak orang. Sampai tua pun hidupnya itu cuma nyusahin dan bikin resah aja. Lantarin aja bisa gak? Sampai akhirnya dia meninggal pada tahun 2022 karena pneumonia. Dan ya, dunia kayaknya cuma ngelirik sebentar terus lupa lagi. Besti, cerita ini tuh bukan cuma tentang kejahatan, tapi juga tentang betapa rusaknya sistem dan masyarakat bisa bereaksi terhadap sesuatu yang seharusnya bikin muak. Kayak gimana ya?
Bisa gitu seseorang ngebun-bun, makan human, dan malah hidup bebas berkeliaran, bahkan bisa menjadi selebriti yang terkenal, yang kayak malah jadi idola. Sampai sekarang kasus Issei Sagawa ini tuh masih sering dijadiin contoh nyata kalau real life itu kadang lebih gila dari film horor manapun ya Bes. Aduh capek banget dengernya. Oke, jadi kesimpulannya apa, Bes? Ternyata manusia itu lebih menakutkan daripada setan. Kamu setan apa manusia nih? Selalu waspada dan minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kalau kalian udah selesai nih makannya, udah selesai beraknya, nyuci piringnya udah. Kalau gitu aku juga nggak usah berlama-lama lagi. Aku Rin pamit undur-undur. See you next video. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Blik-blik.